Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Muhammad Rifki Fajar, mahasiswa Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Nah, gimana video yang kemarinnya cukup membantu? Nah, jadi kali ini kita akan melanjutkan video dari yang kemarin. Untuk kali ini kita akan mencoba mengisi neraca laporan keuangan, terus cabang perusahaan, terus juga file-file dari 17716, 17715, dan 17712. Nah, yang pertama kita mau buat elemen laporan keuangan. Nah, kemarin kan videonya baru sampai masuk nih. Nah, kita konekin lagi DB-nya nih. Nah, DB-nya PT MNF Perusahaan Indonesia kita oke aja. Nah, ini administrator. Nah, di sini kita udah masuk ke DB-nya, tapi kita harus membuat SPT terlebih dahulu. Gimana caranya? Kita klik program, buat SPT baru. Nah, karena ini tahun pajak tahun 2018, maksudnya kita ganti tahun 2018 buat. SPT badan telah selesai buat. Nah, untuk saat ini kita udah masuk ke SPT badan tahun 2018. Dari mana taunya? Nih, dari sini. Anda sedang membuka SPT PPH WP Badan tahun pajak 2018 pembetulan 0. Nah, ini karena kita masih yang pertama jadi nggak ada pembetulannya. Ya, langsung aja kita ke yang pertama, yaitu neraca laporan keuangan. Dia ada di mana? Dia ada di SPT PPH. SPT PPH, terus kalian klik transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, ini ada neraca aktiva, neraca kewajiban, laba rugi, hubungan istimewa. Kita pertama mau ngisi yang neraca aktiva. Ini kita ngisinya dari mana? Itu biasanya ada datanya. Nah, kebetulan saya juga ada datanya. Nah, nih neraca. Kita langsung masukin aja ya. Ini kita bagi dua aja. Nah, ini kecilin dulu ya. Jadi di sini kita bisa lihat yang pertama itu neraca aktiva. Nah, di sini ada aktiva, kas dan setara kas. Kita cari di sini. Nah, ini ada nih kas dan setara kas 2.450.000.000. Ini kita langsung isi aja sini. 2.450.000.000. Nah, yang kedua itu piutang usaha. Piutang usaha sebesar 2.310.000.000. Langsung kita masukin juga di sini. Piutang usaha pihak ketiga 2.310.000.000. Nah, ini ada persediaan di nomor 8. Persediaan sebesar 38.380.000.000. Selanjutnya ada uang muka pajak. Uang muka pajak tuh masuk ke aktiva lancar lainnya. Untuk menghemat waktu, jadi saya tidak masukin beberapa nih, seperti aktiva tetap lainnya. Ini 8.436.000.000 itu ini dari harga perolehan aktiva tetap. Nah, juga akumulasi penyusutan ini kan minus, jadi dia di sini kan dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, ini udah pasti kita masukin angkanya, jadi dia langsung mengurangi. Yang terakhir itu investasi. Nah, investasi itu sebesar 45 miliar. Berarti jumlah aktivanya itu 95.571.431.045 rupiah. Kita pastiin dia harus sama seperti ini ya. Kalau udah sama, berarti kita langsung lanjut ke neraca kewajiban. Nah, neraca kewajiban itu yang sebelahnya, kewajiban dan ekuitas. Ini sama aja, kita bisa langsung masukin nih hutang usaha. Ini hutang usaha, masukin 4282. Ini adalah utang pemegang saham. Nah, utang pemegang saham ini kita masukin ke nomor 2. Kenapa kita masukin ke nomor 2? Jadi kayak pemegang saham ini dianggap mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik sahamnya. Jadi kita langsung masukin aja. Nah, selanjutnya ada utang pajak. Di sini ada utang pajak itu nomor 4. Langsung kita masukin aja.
ada utang yang masih harus dibayar. Di sini nomor 6. Nah, juga ada utang lain-lain sebesar 117.700 rupiah. Jadi kita masukin kewajiban lancar lainnya. Ya. Nah, terus juga ada utang bank. Utang bank ini masuk ke nomor 7. 38 terus 145. Ya. Nah, terus ada modal saham. Modal saham itu di nomor 16. Ini sebenarnya ini tinggal masukin aja. 40 miliar laba ditahan tahun sebelumnya besar 1.500 laba ditahan tahun sebelumnya 1.518.500. Itu saldo laba rugi periode berjalan, berarti kan laba di tahun ini. Laba rugi dia sebesar 8 miliar 639. Nah, kalian juga harus cek lagi nih, ini udah sama atau belum. Kalau udah sama, ya udah kalian bisa lanjut ke laba rugi. Laba rugi dari mana? Ini juga ada di sini. Nah, ini adalah laba rugi. Sekarang ada penjualan bersih. Nah, di sini juga ada penjualan bersih sebesar 46 miliar 617.989.000. Selanjutnya ada pembelian sebesar 54 miliar 900 juta. Selanjutnya ada saldo barang dagang awal. Dia mempunyai barang awal sebesar, nah ini terus persediaan akhir 38. Itu kalian bisa lihat nih, harga pokok penjualan itu udah jumlah dari 2, 3, dan 4. Nah, di sini HPP-nya 34 miliar 270 juta, sama ya. Dan laba bruto usahanya juga sama nih, dia otomatis gitu. Nah, selanjutnya ini ada beban penjualan, tapi di soal nih beban penjualannya nggak ada, adanya itu beban umum administrasi. Nah, ini jumlah biaya usaha lainnya nih dianggap beban umumnya. Jadi kita langsung masukin aja 35 71 250 000. Nah, selanjutnya adalah penghasilan atau beban lainnya. Di sini ada jumlah penghasilan atau biaya usaha lainnya. Nah, karena di sini dalam kurung berarti dia ini beban, bukan penghasilan. Nah, ya di ininya pun kita harus menggunakan minus 530 juta. Ya. Ini 3751, saya salah lihat. 3751. Nah, hasilnya laba bersihnya sama kan, laba neto komersialnya 8 miliar 66 juta 739.000. Nah, selanjutnya ada hubungan istimewa, tapi karena di sini nggak ada hubungan istimewa, jadi nggak usah diisi, jadi kita bisa langsung simpan aja. Apakah data ini simpan? Yes. Data berhasil disimpan. Nah, ini bisa langsung di close aja. Nanti kalau kalian mau lihat lagi, kalian juga masih bisa lihat di sini kok. Nah, dia otomatis ada. Jadi kalian nggak usah, kalau udah simpan nggak usah risau, tenang aja, semua pasti ada. Nah, selanjutnya kita mau buka cabang. Nah, cabang perusahaan itu tadi di sini, PT PPH lampiran khusus daftar cabang utama perusahaan. Nah, kalian kalau misalnya ada cabang perusahaan, kalian bisa klik baru di sini. Tapi karena di sini nggak ada, jadi kita nggak usah isi. Kalau kalian nanti ada, kalian bisa isi di situ. Jadi kita langsung lanjut ke lampiran 17716. Nah, ini juga di SPT PPH di lampiran, terus yang paling bawah nih 6, dia pakai angka Romawi. Klik aja. Nah, di sini ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi sama daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham. Kebetulan di soal ini dia ada satu nih yang melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal ke XBC Interprop.
Bangkok, Thailand sebesar 30%. Nilainya 45 miliar. Ini kita langsung aja buat baru. Nah, ini karena Thailand ini dari luar negeri, jadi ini kita klik luar negeri. Terus kita cari nama perusahaannya. XBC Intercorp. Alamatnya XSC Street Thailand. Nah, ini kalian bisa lihat di sini dia ada atau tidak BUT-nya. Kalau misalnya ini kita asumsiin dia nggak ada ya, jadi kalian tidak perlu mengisi ininya. Valuta asing Thailand itu adalah baht. Jumlah valuta asingnya ini valuta asing dari Thailandnya. Di sini kita bisa lihat kursnya. Kursnya ini sebesar 441,96 baht per satu baht ya rupiahnya. Nah, di sini total itu 45 miliar, sorry. Nah, gimana kita nyari jumlah valuta asing ini? Kita bagi aja 45 miliar dibagi 445, itu sekitar 110 juta. Ini kasarnya aja saya. Persentase modal di setor 30%. Ya, langsung aja kita simpan. Rekam baru karena ini tidak ada yang direkam lagi, jadi kita langsung nol. Kalau kalian udah, ini tinggal kalian tutup aja, tapi kan ini karena hanya satu, jadi yang saya masukin hanya satu. Kalau misalnya yang nyertain modal itu banyak, semua harus masukin satu-satu. Nah, selanjutnya nih ke lampiran kelima, daftar pemegang saham atau pemilik modal. Nah, ini juga ada di soal nih. Itu kalian tinggal scroll aja nih. Nah, di sini ada daftar pemegang saham sama daftar susunan pengurus. Nah, jadi kalian tinggal pindah-pindahin aja sebenarnya. Nah, untuk jumlah modal di sektor penuh ini itu adalah jumlah dari keseluruhan ini. Nah, ini jadi 7 miliar 500 juta, 15 miliar, 17 miliar 500 juta, itu kalian tambahin. Ini tambahin 25 tambah 15 40, jumlahnya itu 40 miliar. Nah, NPWP pemegang sahamnya kalian masukin gitu 17 sekian. Nah, ini kalian ganti, karena saya contoh jadi di kode KPP nya itu saya ganti-ganti. Jadi kalau misalnya kalian yang asli langsung aja itu pakai NPWP aslinya. Sini ada nama pemegang sahamnya, PT Wijaya Manggal. Alamatnya Jalan Pipit Bersih. Jumlah modalnya ini 500 juta. Dividennya nggak ada, langsung isi. Yes. Nempel. Pan 407. Kita ganti di kode KPP. Sorry. PT OBS Sistem Tek. Ini di Yogyakarta. Jumlah modalnya sebesar 15 miliar. Langsung simpan, rekam baru lagi. Nah, yang terakhir nih PT MPP dulu ya. 17 266 440. Namanya PT Pritama Tridharma di Malang sebesar 17.500. Simpan. Yang baru nol, karena kita cuma butuh 3. Nah, di sini tuh udah 100% dan juga jumlah modal store penuh 40 miliar total, sama ya. Nah, daftar susunan pengurus. Nah, ini kita klik baru. Nah, NPWP nya sama, kita masukin dulu 273 449 9005 000. Itu kita ganti kode KPP nya, dia bisa berapa
administrasi, jabatannya komisaris. Bisa cari sini aja komisaris. Simpan, rekam baru. Dia harus dimasukin semuanya. Jakarta, jabatannya dia direktur utama. Terakhir Himawan. Udah balik. Salah. Himawan. Jakarta, direktur. Simpan. No. Nah, kalau udah ini berarti kalian udah isi 17715. Berikutnya kita akan mengisi 17712 sama ada di lampirannya 2. Kita langsung klik aja. Nah, di sini ada 4 kolom. Nah, ini tapi ini jumlahnya, jadi yang kita isi ini mungkin hanya 3 ini. Bukan mungkin sih, emang iya 3 ini. Kita dari mana taunya? Ini balik lagi ke soal. Ini ada di soal. Ini kita langsung masukin aja persediaan awal barang. Salah. Sini sebesar 17.750. Nah, sini ada persediaan akhirnya 38 ke 80. Oke, terpembeliannya juga besar 54.900.000. Nah, di situ kita ngecek deh jumlahnya. Dia benar nggak sama 34 miliar 270 juta. Ya, selanjutnya itu ada biaya usaha lainnya. Nah, jadi ada biaya usaha lainnya ini ada banyak nih. Nah, ini kita masukin semuanya. Kita pertama dari biaya gaji dan tunjangan. Sini ada biaya gaji nih. Besar 1605 tenaga. Ini ada biaya transportasi dan perjalanan dinas sebesar 358.500. Nah, juga ada biaya penyusutan dan amortisasi. Nah, karena di sini ini dia dipisah, jadi pas untuk masukin kita hitung dulu nih. Nah, setelah dihitungnya hasilnya sebesar 707 juta. Jadi 2 ini. Nah, terus ada biaya sewa sebesar 244.500. Masukin 244.500. Terus juga ada biaya perawatan dan perbaikan. Terus juga ada biaya audit, konsultan pajak dan hukum. Nah, ini kita masukin ke biaya sehubungan dengan jasa. Jadi ini digabung aja. Nah, setelah saya hitung itu sebesar 250 kelebihan 01. Ya, ada. Terus juga ada biaya iklan dan promosi. Ini promosi. Biaya iklan dan promosi 300. Nah, di sini ada biaya pajak dan retribusi, biaya listrik, air dan telepon, biaya administrasi bank dan biaya lainnya. Nah, ini jadi akan saya gabung. Nah, terus saya masukin ke biaya-biaya lainnya. Kita jadi harus dihitung dulu semuanya, terus dijumlahin. Keempat ini baru dimasukin ke sini. Nah, itu jumlahnya sebesar 276 juta. Terus kita lihat ini dia sama 37512500. Nah, terus ada juga biaya dari luar usaha. Kita lihat di sini biaya dari luar usaha itu ada satu, biaya bunga pinjaman besar 2.550 juta. Biaya bunga pinjaman. Nah, ini di sini kita masukin 2.550 juta. Nah, kalau udah kalian tinggal simpan, tekan yes.
tinggal kita close. Nah, udah deh, part 2 nya selesai. Gimana, ngerasa kebantu? Kalau misalnya kalian suka, kalian like. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.